Javier Justin, presenter berusia 34 tahun yang memulai karir sebagai cover boy majalah ini dikenal sebagai presenter berita selebriti insert Trans TV. Pria berdarah Medan ini tahun 2011 silam mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Tiffany Ori, artis berusia 33 tahun yang merupakan jebolan ajang Indonesian Idol tahun 2008 hingga akhirnya menikah pada 15 Februari 2015 dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama mereka Shanuel Favory Justin yang berusia 6 tahun mengidap penyakit cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Awalnya Shanuel tidak menangis dan kondisinya lemas saat lahir, lalu dokter menyarankan untuk pemeriksaan organ tubuh menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio, namun mereka tidak tega dan membawa pulang anaknya, kemudian anaknya baru menangis saat usia 40 hari. Mereka baru memeriksa Shanuel ke dokter saat berusia 6 bulan setelah merasa banyak keganjilan dengan sang anak seperti tidak merespon suara, cahaya, dan sentuhan. Benarkah Justin dan Tiffany sempat menyesal karena menyangkal fakta kalau anaknya sakit? Dan seperti apa perkembangan anaknya saat ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Javier Justin dan juga Tiffany. Terima kasih sudah hadir. Ini adalah apa ya? Jarang-jarang mereka berdua itu bisa keluar rumah. Karena bisa salah satu harus standby jagain anak-anak. Ya, oke. Kita mau tanya sekarang, kita Google Me dulu ya. Yang pertama kalau kita Google nama Javier Justin yang keluar adalah anak gitu ya. Buka itu yang pertama ya. Ya, karena kalian sering membagikan perkembangannya Sean panggilannya ya. Benar. Sean dan Nicholas juga Sean dan kedekatannya itu melalui ada YouTube channel, di Instagram juga ada. Ada YouTube channel kan. Kalau sekarang itu udah Sean udah bisa apa aja? Sean sekarang puji Tuhan sudah bisa duduk mandiri, walaupun tetap harus dijaga. Tapi dia udah punya respon untuk jaga kalau misalnya mau jatuh. Tapi tetap harus dengan penjagaan gitu, karena dari 10 mungkin 6-nya dia akan jatuh gitu. Jadi tetap dia tuh kalau mana-mana dikasih bantal, jadi kita jaga biar pokoknya nggak boleh kebentur kepala gitu. Kepalanya ini. Jadi sekarang udah bisa duduk mandiri, terus suaranya udah banyak sih, belum berucap kata-kata tapi ada suka respon-respon. Suka ngoceh-ngocehnya banyak sekali. Gitu ya. Ini buat orang tua dengan anak yang kondisinya seperti itu pencapaian. Kalau orang lain mungkin wah biasa, tapi buat ini luar biasa ya. Betul. Betul. Dan Shen tuh kan ada kejangnya gitu Kak. Jadi itu yang selalu kita jaga, jangan sampai kejang gitu. Tapi baru tadi subuh dia kejang, sempat kejang jam 2 pagi gitu. Ya, jadi sebenarnya kita juga pas kesini kayak oke gitu, memang harus tinggalin dia gitu karena memang sudah janji dengan Kak Meni juga. Jadi gitu. kejang itu memang sering berulang, masih. Iya, memang ada riwayat seperti itu, dan kalau anak-anak cerebral palsy pada umumnya biasa memang tanpa trigger dia bisa kejang gitu. Jadi kalau kejang yang tadinya mungkin sudah bisa duduk, sudah bisa berjalan itu akan ada kemunduran, biasa seperti itu gitu. Jadi sedangkan kalau minum obat kejang wajib minumnya 2 tahun nonstop. Nah, sedangkan kalau misalnya mungkin sudah 2 tahun, tahun kedua tiba-tiba kejang lagi dan kejangnya parah, jadi harus ulang lagi. Dari awal lagi. Gitu. Jadi ya kalau secara medis atau secara dunia itu kita ngelihat ya nggak tahu minum sampai kapan. Seperti itu. Tapi ya udah kita memilih untuk terus berpengharapan, kita memilih untuk terus bersuka cita. Gitu. Dan ada juga yang kalian share gitu ya di bulan November kemarin. Dan netizen itu melihat bagaimana kalian berdua sebagai orang tua tuh menghadapinya itu dengan sabar gitu. Kita ngelihatnya ya dengan keteguhan hati, walaupun pasti hati setiap orang tua kalau tahu kondisinya setiap ada kejang, ada kemunduran itu kan pasti ya kayak Iya, pasti. Itu daily battle kita bilang, our daily battle. Tapi kita kerjakan dengan sukacita, kita kerjakan dengan penuh pengharapan gitu. Dan kalau nggak sama Tuhan tuh nggak bisa Kak. Jadi karena ya kayak gitu, dokter nggak bilang nggak ada, maksudnya nggak ada apa dia dibilang ya, no magic pill gitu. Nggak bisa sembuh tiba-tiba gitu. Harus dengan kesabaran. Benar. Yes, day after day lah gitu. Kayak tutup hari kita bilang Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kemudian besok pagi bangun, Tuhan berkat yang baru lagi, kekuatan yang baru lagi gitu. Jadi day after day aja Kak. Ini kan awalnya kalian sempat ya pasti orang tua manapun pasti akan sama seperti kalian denial anak baik-baik aja. Benar. Padahal dokter waktu itu sudah minta untuk MRI. Sampai akhirnya kalian bawa dan dokter bilang kondisinya seperti itu. Kamu masih pengen tanya, masih bisa kuliah kan? Dan kalian harus dihadapkan pada kenyataan yang betul-betul kan seperti kayak boom. Gitu. Banget.
apa yang pada saat itu terjadi pada kalian dan bagaimana kalian bisa mengumpulkan kembali apa ya serpihan-serpihan Iya. semangat dan pengharapan itu? Awalnya sempat hampir kita berasa, oh what if gitu ya, kalau saja kita lebih cepat ini, kalau saja ini, tapi ya kita decide itu juga akan berdampak bagi pernikahan kita dan itu nggak baik, itu nggak sehat gitu. Karena kalau misalnya cari, oh harusnya dulu gini, harusnya dulu mungkin dokternya kita ganti, atau harusnya mungkin ketika dulu Shane nggak nangis langsung kita bawa ke luar negeri atau apa, tapi ya udah yang terjadi sudah terjadi. Kalian sempat berantem gara-gara itu, gara-gara what if itu? Sempat Kak, Sempet What kayak if? lebih ke kenapa sih kok Iya. bisa gitu. Jadi kita kayak mencari tahu, kayak nggak terima kok ini bisa terjadi gitu. Jadi kita mencari-cari jawaban yang masuk ke logika gitu loh Kak. Tapi semakin dicari semakin nggak kemana-mana. Iya. Nah, ada Akhirnya malah kita- nggak enak hatinya nggak tenang. Bener gitu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ya udah kita percaya waktu Tuhan saja gitu. Memang semua kan terjadi seizin Tuhan gitu. Siapa yang membantu atau momen apa yang membuat kalian sadar bahwa itu nggak berguna nih. Kita harus kembali ke sini. What next itu yang penting kan. Jadi sebenarnya mungkin ini buat sebagian orang kayak masa sih gitu ya. Tapi kayak apa ya Kak, titik balik perubahan hidup kita Iya. sungguh-sungguh gitu sama Tuhan itu di hari aku melahirkan, yaitu di hari kelahiran anak kita yang pertama Shanuel gitu. Jadi di hari itu kita bukannya hidup kayak sembarangan juga enggak, tapi kita santai gitu loh menjalani hidup kayak aku bisa nih pakai kekuatanku sendiri, aman lah gitu. Nggak pernah berharap sepenuhnya sama Tuhan. Tapi ketika Shen lahir, kita dihadapkan memang dengan beberapa kondisi dari Shen gitu. Hari itu untuk kayak pertama kalinya kita nangis gitu di ranjang tempat tidur. Baru hari pertama di rumah sakit, Justin berlutut di lantai, aku gandengan sama dia dari atas tempat tidur. Terus kita berdoa ke Tuhan, kalau dokter aja angkat tangan gitu. Tuhan yang sanggup turun tangan. Dari situ kita benar-benar pokoknya serahkan hidup kita semua. Bahkan hidup Shanuel juga, yang bahkan kita nggak tahu, itu baru 1 hari Kak. Jadi kita benar-benar masih nggak tahu kan. Tapi Iya. pada hari itu kita langsung serahkan Tuhan, ini nggak bisa kalau nggak sama Tuhan gitu. Ini perlu Tuhan banget gitu. Jadi kita benar-benar berserahnya sama Tuhan dari hari itu. Dan momen itu yang mengubahkan hidup Dan kita. pada saat momen kamu melahirkan itu, kamu sempat katanya trauma nggak? Bahkan videonya aja kamu Iya lihat. benar, Masih? benar Kak. Sampai sekarang? Masih itu itu yang mungkin ya menurut saya akan selamanya juga sih Kak. Karena itu dari hal yang begitu happy tiba-tiba jadi kelam sekali dan memang saat ini masih belum pernah ngeliat video itu lagi karena tahu bahwa berdampak itu sampai sekarang gitu Kak soalnya. Kelamnya itu karena kamu melihat apa? Iya, aku melihat maksudnya Shen keluar, itu masih semua indah. Tapi ketika Shen nggak nangis, itu aku langsung lemes gitu. Jadi kamera yang tadi mengarah ke Shen tuh langsung bahkan terjatuh atau gimana aku nggak tahu. Tapi intinya adalah kita bisa lihat dari suara, dari mungkin mimik muka semuanya lagi happy, anak keluar. Tapi tiba-tiba langsung anaknya nggak nangis itu. Jadi ya kayak film horor tapi terjadi real. Seperti itu Kak. Itu yang kamu masih belum sanggup untuk. Aku belum sanggup Ya, sampai sekarang. nggak sanggup sampai detik ini dia nggak berani lihat. Nah, kita lihat ini kondisi Shanuel sekarang. Iya. Kita lihat ya. By day battle ya. Kalian harus tetap sabar. Ya. Ya, aduh luar biasa. Dan 2 tahun sesudah kelahiran Shanuel kamu hamil lagi. Benar. Bisa Dan itu ceritakan kaget. Kaget ya. Jadi Shen waktu aku tahu aku hamil itu lagi terapi Shanuel, lagi Yeah. bawa Shanuel ke tempat terapi. Jadi lagi full attention buat dia. Tapi udah rasa kok kayaknya ini ya. Kemudian aku cek dan pas tahu aku nangis. Karena secara manusia kayak ini nggak bener, nggak siap Belum gitu. Maksudnya hitungan waktu kita manusia ini nggak pas, nggak bisa. Aku harus fokus ke Shen Sanggup gitu. nggak ya? Benar. Iya. Gitu. Nanti perhatiannya gimana? Iya. Bener-bener belum siap gitu. Idealnya kan pengennya Shen sembuh dulu baru Yes. kita punya anak lagi. Jadi gitu. ini sebenarnya udah nggak kebayang Nggak gitu ya. kebayang. Tapi puji Tuhan juga ada Nicholas Kak. Karena Nicholas tuh aduh sayang banget sama cecenya dan dia tuh seperti walaupun masih kecil sekarang kan, masih kecil dan dia tuh udah ngebantu apa yang dia bisa bantu, menghibur gitu. Jadi Iya. bagi kita, emang rencana Tuhan sih semuanya. Iya. Coba kita lihat seperti apa Iya. sih kedekatan Shanuel sama adiknya Nicholas. Gitu. So sweet banget. Kalau ngelihat mereka tuh, aduh kayak mau nangis terus rasanya. Dan Nicholas tuh terobsesi untuk jadi kuat Buat biar dia bisa cecenya. bantu cecenya gitu. Jadi dia Iya. selalu bilang kayak Boboy strong, kita panggilnya Boboy strong, Boboy healthy, Big. powerful gitu, big gitu. Kenapa? Buat Karena biar protect bisa Cece bantu gitu. cecenya terapi. Selalu bilang gitu. Dan Kalian jelaskan apa tentang cecenya ke Nicholas? kita awalnya itu biarkan dia ngerti sendiri awalnya. Jadi nggak ada exact moment dimana kita bilang nih Nicole dengerin ya Cece kamu tuh nggak ada gitu. Jadi dia lihat day by day dan
kita nggak mau banyak omong tapi kita mau lakukan gitu. Jadi kita tunjukin kalau setiap malam kita berdoa buat Cece. Terus setiap hari kita ngomong Cece pasti jalan, tunggu aja waktunya pasti gitu. Jadi kita selalu apa ya, kayak istilahnya kita tabur kata-kata yang berkat, yang penuh berkat, yang positif gitu setiap hari. Jadi secara nggak langsung anak itu niru gitu. Si Niko ini akhirnya niru kalau misalnya kita belum berdoa, Bu, ada yang lupa. Nih kita belum berdoa buat Cece. Oke, kalau dulu dia nggak mau doa, kalau sekarang siapa yang berdoa? Niko aja, dia berdoa. Dia tumpang tangan, dia doain Cecenya gitu, kaki Cece kuat gitu. Kemudian Cece ngomong, nanti bisa ngomong mami, daddy gitu. Jadi dengan bahasa dia, tapi dia tahu kalau Cecenya memang sedang sakit dan tapi itu nggak lama. Jadi yang aku emang pengen tanamkan di Niko itu bahwa ada pengharapan. Jadi bukan Cece sakit terus aduh Cece enggak. Niko berharap setiap hari. Makanya dia itu kayak ikut di dalam perjalanan iman kita. Padahal dia masih kecil tapi dia ngerti. Karena itu kalian pernah mengatakan bahwa kalian yang beruntung. Yes, ada we dalam are. kehidupan kalian. Betul. Gitu, karena merubah banyak sekali kehidupan kalian, keyakinan kalian. Ya. Tapi ada pasti momen-momen di mana setiap orang lah ketika capek gitu pasti ada yang breakdown atau apa gitu. Ya. Pasti. Ya, Terakhir kapan masih ingat? ada saat-saat dimana kita burn out itu ya mungkin ketika Shen tidak menunjukkan mungkin perubahan sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Nah di situ kita merasa bahwa ini apa yang kita lakukan ini benar nggak sih gitu. Apakah kita sudah lakuin yang terbaik belum Jadi sih untuk frustasi Shen? ya. Iya Apa Kak, yang jadi harus kita lakukan? Gitu? nah itu dia, are we good enough gitu, apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik untuk Shen belum gitu. Karena kalau dari Shen sih, luar biasa, dia terapi setiap hari nggak ngeluh sama sekali. Paling kalau udah sakit banget dia nangis dan ketika kita buka itu udah merah, udah apa, tapi memang harus seperti itu. Jadi terapinya itu memang harus agak keras gitu, kenapa biar badannya tuh nggak bengkok Kak gitu. Karena anak-anak CP pada umumnya, anak CP pada umumnya kalau nggak dilatih keras dia akan bengkok seperti ini tangannya. Jadi sebegitu keras dia paling kalau udah nggak kuat banget dia nangis. Sebentar aja ketika dia buka dia udah happy lagi. Jadi dari kita merasa aduh Tuhan kita nggak layak ini. Tapi ketika Tuhan sudah titipkan, apakah kita sudah lakuin terbaik untuk Shen atau belum? Dan mereka membagikan perkembangannya. Bukan sesuatu yang mudah gitu ya buat kalian. Tapi apa yang kalian harapkan? Dan komentar-komentar orang tuh seperti apa yang barangkali itu juga menyentuh kalian, yakin bahwa ini memang salah satu pesan yang harus kalian bagikan gitu untuk orang yang lebih banyak. Kita akan kembali lagi dan kemana, tetap di Rumpi.